Oke, halo. Selamat pagi. Ini saya mau membagikan. Ini saya mau panen bibit seledri. Ini ada 15 paket ya, 15 lubang tanam. Kenapa kok dipanen? Belum waktunya panen. Ya sebenarnya bukan benar-benar panen. Ini dibeli, diorder oleh teman kita yang ada di Sumatera Utara. Seperti ini. Penampakan bibit seledrinya. Ini usia kurang lebih 43-40. Itu di Shopee saya itu saya pasang link bibit seledri ini tuh. Video dan fotonya saya ambil tanggal 9 Juli ini. Itu usia 43, berarti 49 ini sekarang dicabut dari tempat penanamannya di usia 49 hari setelah semai. Ini dibudidayakan di media hidroponik ya. Penanaman tanpa tanah, hanya menggunakan rock wool ini. Jadi ini ya, akarnya tumbuh baik, putih, lebat, panjang. Seledrinya pun juga tumbuh baik, batangnya besar, produktif, anakannya banyak, daunnya hijau tanpa bercak ya. Ini nanti kalau ini diborong semua kan ya, mau diborong semua. Kalau semisal ada teman-teman yang menginginkan bibit seledri sudah seperti ini dari saya, nanti itu saya ada semai lagi yang saya buatkan tutorial semai itu, semai bibit seledri, bersemai benih seledri. Itu nanti kalau sudah gede boleh teman-teman order kalau menginginkan bibit seledri seperti ini. Ini tumbuh menurut saya terlalu bagus ya di usianya. Usia masih 49 hari setelah semai tapi sudah sebesar ini. Ini sudah kurang lebih 25 sentian tingginya. Lebih lebar, ketinggiannya mereka ini lebih lebar dari dua telapak tangan orang dewasa ya, 2,5. Jadi kurang lebih 25 sentian. Ini memang dibudidayakan pada media hidroponik. Tapi jika ya semisal teman-teman mau order atau teruntuk teman kita yang ada di Sumatera yang order ini, jika mau diteruskan ditanam di tanah ini sangat bisa. Jadi ini rock woolnya ini dipencet-pencet aja di air gitu, jangan dihambur-hamburkan, jangan ditarik bibitnya ini, tapi dipencet-pencet ini, dihancurkan, terus diambil per pokok batangnya ya, per pokok batangnya seperti itu. Jadi ini per paket ini ada sekitar 10-15 pokok batang seperti itu. Ini saya tanam nggak banyak ya, karena memang nggak ada permintaan.
ada permintaan pasar khusus, saya tanam fokusnya di selada karena memang ada permintaan pasar, ada permintaan khusus pasar untuk penanaman selada. Ya, ini malah lebih ini kalau 15 ini. Kalau mau langsung ditanam gini ya bisa ini gitu, tapi ya lebih baik kalau mau lanjut tanam di tanah ini dipisah-pisah saja, itu kan jadi banyak banget itu ya. Ya ada tadi yang sedikit ya, karena saya tulis di deskripsi itu kan juga 10-15 batang, 10-15 tanaman gitu. Ini ya, kalau ngomong-ngomong dunia hidroponik, seledri hidroponik ini batang ini akar seperti ini, putih bersih. Ini menandakan bahwa tanamannya sehat. Ya. Kalau akarnya bersih, kalau akarnya putih. Ini kalau ini kan saya jual hanya 5 ribuan per paketnya. Nggak tahu itu terlalu murah atau terlalu mahal, kurang tahu. Saya patok harga sendiri tanpa ikut pasar karena ini saya jual bibit ya, bukan jual sayur seledrinya, bukan jual atas nama sayur, tapi saya jual atas nama bibit ini. Jadi kalau terlalu mahal ya mohon maaf, saya bisanya memasang harga sekian. Tapi kalau terlalu murah juga mohon maaf bagi penjual sayur seledri. Saya niatnya jual bibit ini, bukan jual sayur seledrinya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba semai dengan cara yang sudah saya bagikan di 2 video sebelumnya tentang semai benih seledri, itu nanti saya sertakan link pembelian benihnya. Link pembelian benihnya di deskripsi. Kalau mau penanaman hidroponik biar hasilnya sama seperti saya di usia 49 HSS ini, nutrisinya juga saya sediakan linknya, link pembelian nutrisinya di deskripsi ya. Pokoknya nanti teman-teman cek di deskripsi deh, itu ada beberapa link dari toko saya di Shopee. Sebenarnya di Shopee itu gak niat jualan gitu, enggak, cuman ya bisa dibilang berbagi lah, itu berbagi gratis gitu, cuman bayar biaya packing aja. Dan kalau yang udah bentuk bibit gini cuma ganti biaya perawatan aja. Sebenarnya kalau dibanding dengan harga udah seperti ini kan ya, menurut saya 5 ribuan terlalu murah. Menurut saya terlalu murah 5 ribuan. Ini ada 15 ya, kita bawa ke tempat terang. Ya, jadi seperti ini penampakannya. Nah, ini kebetulan yang banyak pokok batangnya ya banyak gitu. Ini bisa lebih dari 15, yang 10-15 kurang lebih seperti ini. Ini tapi lebih sih, ini lebih ini kalau 15 juga itu ya, apalagi ini tambah lebih ini kalau 15.
seperti itu. Ini bebas pestisida ya, saya gak pakai pestisida apapun di kebun saya nggak pakai pestisida apapun, karena pestisida kimia terutama ya, itu sifatnya sebenarnya adalah racun ya. Memang itu racun buat hama, tapi ya bagaimanapun juga itu tetap racun gitu menurut saya. Jadi saya nggak pakai, tetap racun, karena ya tetap bisa membahayakan manusianya yang mengkonsumsi sayuran yang ditanam yang memakai perlakuan pestisida sebagai pencegah hama. Lalu ini bagaimana pencegahan hamanya ya? Saya itu pakai greenhouse, saya pakai insect net itu ya, itu ada insect net, dan saya pakai atap plastik UV gitu. Pencegahannya saya pakai insect net. Ini sebenarnya kurang betul ya, kurang benar insect net tapi masih terbuka seperti ini. Ini karena saya tanam di teras rumah, di teras lantai 2. Jadi lantai 2 saya bentuknya kamar, kayak kamar kos gitu, terus ada teras. Nah ini saya manfaatkan untuk penanaman beberapa sayuran seperti itu. Tapi ya sudah, hasilnya bagus gitu, sudah bagus tanpa hama, meskipun tanpa pestisida, tanpa hama, gak ada hamanya maksudnya, meskipun tanpa pestisida. Tanaman juga tumbuh bagus, juga sehat, ditandai dengan akar yang putih bersih ini. Untuk nutrisinya saya pakai nutrisi racikan saya ya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Cek aja di list uploadan saya, list video di channel saya, dicek saja. Ada video tentang penjelasan tentang nutrisi dan penyemaian seledri juga, bisa dicek saja. Saya jelaskan di situ cukup detail. Nggak mungkin kan saya mau jelasin lagi di video ini. Nanti kalau semisal Anda bukan penonton baru, maksudnya sudah nonton di video sebelumnya, nanti jadi bosen seperti itu, karena materi yang berulang di materi yang sama tapi disampaikan secara berulang ya. Oke, ini nanti saya packing. Ini sampai di Sumatera, semisal pengiriman 1 minggu, ini masih aman, ini nggak mungkin layu. Karena apa? Karena ditanam di rock wall. Karena rock wall ini penyerapan airnya cukup bagus. Nggak cukup sih ya, memang bagus. Jadi kayak semisal rock wall baru gitu, kita siram air, itu air langsung hilang, bukan hilang, maksudnya langsung terserap oleh tanamannya, ya oleh rock wallnya, langsung terserap masuk ke rock wallnya. Jadi ini sampai beberapa hari aman, apalagi hidroponik memang terkenal hasil sayurnya itu selama beberapa hari dia nggak layu. Terus juga faktor sayur hidroponik tidak mudah layu itu berdasarkan dari nutrisinya. Nah, nutrisi saya ini sudah teruji, sudah pernah saya coba di hasil panen selada dan sawi Pak Coy, sawi daging, sawi sendok itu sampai 1 minggu nggak layu, apalagi busuk ya kan, tambah enggak layu aja enggak, apalagi busuk. Jadi aman. Untuk nutrisi merek lain ketahanannya juga beda-beda pada hasil panen, karena ada unsur penyusun nutrisi itu di dalamnya yang membuat
hasil panennya itu ketahanan hasil panennya berbeda. Ada. Jadi kalau nutrisi saya ini kuat sampai 1 minggu, sudah pernah saya coba. Hasil untuk pakcoy sama selada sudah pernah saya coba. Bukan benar-benar saya yang nyoba, tapi ada teman saya yang beli hasil panen saya, lalu saya minta tolong untuk percobaan. Dia akan beli 1 kilo, itu isi 6 tanaman gitu kan. Itu terus saya tanyain setelah 1 minggu ada yang masih belum dikonsumsi nggak, ada, dan katanya itu masih seger gitu. Dan itu sama dia ditaruh di suhu ruangan, bukan di kulkas. Kalau di kulkas ya wajar lah ya, mungkin sampai 2 minggu juga masih tahan gitu. Tapi kalau di suhu ruangan, kalau dibandingkan dengan konvensional ya konvensional beberapa hari aja udah layu terus busuk. Tapi ini bukan maksud saya menjatuhkan petani konvensional, bukan ya. Ini cuman menjelaskan, mendeskripsikan hasil panen dengan nutrisi racikan saya. Itu oke. Mungkin sampai sini dulu ya yang bisa saya bagikan di pagi ini 15 Juli 2022 tentang panen dalam tanda kutip bibit seledri. Bibit tapi udah segede ini. Ini sebentar lagi panen, ini sebentar lagi udah bisa dipanen, udah bisa jual panen gitu, jual yang kayak di pasar-pasar gitu udah bisa. Ini saya nggak fokus tanam ini karena nggak tahu mau jualnya kemana, nggak ada permintaan soalnya. Kalau ada permintaan ya mau aja. Harganya sepertinya saya baca-baca di beberapa grup di Facebook tinggi harga seledri ya per kilonya. Saya kurang tahu juga. Udah deh, gitu aja ya yang bisa saya bagikan di pagi ini. Panen bibit seledri dan mau dikirim. Habis ini saya mau packing ini, terus nanti dikirim pakai ekspedisi. Saya packing ini dulu. Oke, terima kasih.